Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali dalam acara diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Afidyan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah membawa pencerahan kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Jakarta 13 pagi, Ibu Saida MPD. Yang saya hormati pengisi materi Bapak Afidyan, dan yang saya hormati pula rekan-rekan seperjuangan, Bapak Ibu guru dan rekan pendik yang alhamdulillah masih bisa menyempatkan diri dalam acara ini. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Diseminasi budaya positif, 4. Tanggung jawab, dan 5. penutup. Untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Karena kepala sekolah kita sedang dinas luar, jadi salam aja untuk teman-teman semua. Kita lanjutkan acara, langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Afidyan. Kepadanya dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, pada hari ini, tadi saya sebenarnya sudah jauh-jauh hari izin dengan Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Mobil kita, Ibu Tria. Memang sifatnya tadi undangan dari Kepala Sekolah itu mendadak, jadi memang Kepala Sekolah tidak bisa hadir. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Saida MPD, dan yang saya hormati Ketua Kombel yang pada hari ini memang ada kegiatan pajak, dan yang saya hormati serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang pada hari ini kita belajar bersama, kita saling berdiskusi, kita saling sharing dengan apa yang sudah saya dapatkan selama kegiatan saya di calon guru penggerak. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul. Insya Allah kita dimulai ibadah dalam pembelajaran tentang budaya positif. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada orang yang paling sempurna, Rasulullah SAW dan Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam bagian dari mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, saya mau pantun dulu Bu, sebelum kita mulai. Belum cara belum. Pergi ke Australia melihat kanguru, jangan lupa membawa tikar. Selamat siang Bapak Ibu guru. Yuk hari ini kita belajar. Ya, jadi Ibu, saya di sini ini bukan berarti saya itu paling bisa, bukan. Makanya pada saat saya buat pamflet, saya nggak mau nulis narasumber, saya nulis apa? Fasilitator. Jadi saya hanya penyampai apa yang ilmu yang sudah saya dapat. Ya, jadi nanti kalau ada sesi tanya jawab, seandainya memang jawaban itu harus saya cari, tidak hari ini saya jawab, ya mohon maaf karena memang keterbatasan saya. Oke, kita mulai dengan
kalau dalam benak Bapak Ibu, Pak Ibu sebagai rasa tumbuhnya rasa nasionalis kita mulai dengan nyanyian lagu Indonesia Raya ya Bu ya. Dimohon berdiri seperti ini. Di sanalah aku berdiri dari batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih pada teman-teman. Silakan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan topik kita hari ini kan memang budaya positif ya Bu ya. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan dari saya. Menurut Bapak Ibu, kalau ada kata-kata budaya positif, itu yang ada dalam benak Ibu apa Bu? Budaya positif. Boleh contohnya, boleh memang deskripsinya, silakan. Di sekolah kita sudah mulai nggak sih budaya positif Bu? Sudah ya Bu ya. Contohnya apa kira-kira Bu? Budaya positif. 5S. Oke. Apa lagi Pak? Apa? Silam, salam, sapa, ya kan ya Bu ya. Oke. Selain 5S ada lagi nggak ya kita pernah melakukan budaya positif? Sholat. Oh ya, sholat duha ya Bu ya. Apa? Berbagi, bahkan budaya positif makan bersama itu termasuk budaya positif kan Bu ya? Ada pembelajaran di situ ya Bu ya, budaya positif juga. Nah, oke. Sekarang budaya positif itu apa sih Bu? Nah, ini dia. Yang saya dapatkan budaya positif itu adalah budaya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini kalau untuk tahap akhirnya dari budaya positif kita, ini tujuan akhirnya kita tuh ingin membentuk profil pelajar Pancasila. Ya Bu ya, itu titik akhirnya. Kalau kiblatnya atau inti dari kenapa sih harus ada budaya positif, itu pembelajarannya dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kenapa? Karena filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu pada akhirnya ingin membahagiakan siswa dan akan menjadikan siswa menjadi selamat dalam keadaan kehidupannya. Itu dari filosofinya. Sekarang kalau dari profil pelajar Pancasila itu ada dimensinya ya Bu. Iya. Ada berapa sih Bu? Ada 6. Kalau disebutkan bisa Bu. Pertama apa ya Bu ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua? Yang kedua apa Bu? Yang kedua? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
biasa itu satu. Kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, ini nanti muara akhirnya nih, setelah kita membudayakan positif, muara akhirnya nanti siswa kita semoga menjadi profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kalau memang budaya positif ini kita bawa dalam keseharian kita sebagai orang dewasa pun, tujuannya apa sih Bu kita membawa budaya positif? Tujuannya menurut Bapak Ibu apa? Ibu sebagai kita deh, sebagai orang dewasa gitu. Tujuannya apa kira-kira? Ibu membangun budaya positif, entah di rumah, entah di tempat kerja, entah itu di lingkungan sekitar. Itu tujuannya apa? Pasti ya, kita pingin tuh jadi orang yang selalu menyebarkan sesuatu yang positif. Itu udah pasti, sifat manusia pasti begitu gitu. Nah itu tujuannya untuk apa Bu kira-kira menurut Bapak Ibu? Ibu melakukan ke anak-anak. Baik, satu lagi nggak ada Mas Bui? Mana Mas Bui satu lagi? Iya, Buis coba Buis. Apa sih Buis? Kira-kira Buis kalau Buis itu apa namanya? Bukan mensosialisasikan ya, tapi melakukan budaya positif itu buat apa sih Bu? Bisa juga untuk membentuk karakter dari diri kita sendiri. Membentuk karakter dari kita sendiri, betul. Agar kita selalu berbuat baik. Masya Allah. Terus Bu? Terus kalau bisa ya kita bisa menolong orang yang sangat ada yang kesulitan. Semampu kita. Semampu kita yang baik. Intinya apa yang Ibu punya dan itu positif, kalau bisa jangan saya doang yang pakai gitu. Semua itu bisa tertular. Intinya kayak gitu ya Bu Isya. Kalau saya bisa menolong orang, saya ingin juga orang ikuti sama saya ini jadi nolong juga gitu ya Bu Isya. Budaya positif ya, kalau kita lihat manfaatnya yang pertama, itu yang pertama mendapatkan kenyamanan ya Bu. Kira-kira kayak gitu ya Bu. Sekarang kita ada di rumah, auranya di rumah tidak positif, kira-kira nyaman nggak itu Bu? Nggak bakalan nyaman Bu. Begitu juga di tempat kerja, auranya negatif, nyaman nggak kira-kira Bu? Tidak. Apalagi anak-anak kita ya Bu ya. Dia datang ke sekolah bukan kemauan dia, karena memang atas dasar kewajiban dia misalkan gitu Bu. Bukan karena hal yang menyenangkan, tapi kalau sudah tertanam di sekolah ini budaya positif, ya memang banyak bisa dikatakan itu nggak gampang Pak Ian. Sama Bu, kita di sini sama-sama belajar. Ya paling tidak bisa anak-anak dibangunkan 6:30 itu mereka paham kalau memang di sekolah itu saya datang belajar dan menyenangkan. Itu yang paling penting Bu. Ya pada akhirnya apapun yang mau kita berikan kepada anak-anak, kalau memang suasananya menyenangkan, ada budaya positif yang kita terapkan, dan pada akhirnya mereka sadar kalau memang saya melakukan ini bukan karena siapapun, tapi memang karena memang diri dia sendiri yang mau berubah. Kalau memang saya juga bisa menularkan budaya positif, itu yang paling penting. Ya, kita ke profil belajar Pancasila ini yang sudah tadi disebutkan, ada beriman bertakwa kepada Tuhan, ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis, dan terakhir kreatif. Ya, ini pusat atau muara terakhir dari kurikulum merdeka kita, ya, dimensinya ini. Nah, konsep dasar dari budaya positif itu ada 7, ya Bu, 8. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, ini konsep dasarnya yang saya dapat pada saat pembelajaran di guru penggerak. Ya, ini yang saya dapat. Jadi saya kira-kira ingin mengibaskan supaya sama-sama dapat pembelajaran. Nah, tujuannya apa Bu Yusri? Ya itu tadi muaranya tadi, kalau untuk anak-anak kita nih, ya, mewujudkan profil belajar Pancasila.
Nah, ini sebagai bahan pengingat, sekarang itu kan yang sedang digaungkan itu student center ya Bu. Student center apa itu Bu? Pembelajaran yang berpihak ya atau berpusat pada siswa. Bedanya apa sih Bu kira-kira yang berpusat kepada siswa dengan yang berpusat kepada guru? Ada bedanya nggak Bu kira-kira? Siswa lebih aktif. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru yang aktif. Nah iya, ya kira-kira ini yang menjadi pengingat kita. Dan sebagai siswa itu kalau dia sebagai pemimpin pembelajaran, berarti gurunya bukan pemimpin pembelajaran dong Bu, Pak. Ya, secara tidak. Jadi guru di saat berpusat kepada siswa, itu guru itu disebutnya sebagai fasilitator. Ya, bukan pengajar lagi tuh. Bedanya itu tuh. Kalau guru berpusat kepada guru, itu guru yang menjadi pengajar. Kalau berpusat kepada siswa, itu guru sebagai fasilitator. Baik. Lanjut, ini perubahan ke paradigma barunya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Kemarin kalau tidak salah kita sudah kompel masalah berdiferensiasi ya Bu ya. Betul, saya tuh nyambungin aja kemarin. Oh iya bener ya, ternyata berdiferensiasi. Kebutuhan manusia itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan, semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Ya, ini maksudnya begini Bu. Menurut Bapak Ibu, pujian itu terhadap anak penting banget Bu. Penting banget Bu. Buat apa sih Bu? Pujian tuh buat apa? Buat motivasi. Biar lebih percaya. Intinya membangkitkan percaya diri mereka ya Pak. Contoh, saya ambil contoh nih Pak. Ada siswa saya maju ke saya bawa gambar. Ya, kadang-kadang kita itu hilaf ya Bu. Hilaf dalam artian kita sedang melihat gambar yang ini, tiba-tiba dia tanya Ibu, Pak iya gambar saya bagus gak? Kira-kira jawaban kita Bu? Bagus. Oh bagus. Bagus gitu kan. Pertama. Yang kedua, maju lagi Bu. Orangnya itu juga. Dengan beda gambarnya. Di momen yang beda juga. Maju lagi dia. Pak, yang kemarin kan bagus. Yang sekarang bagus ya Pak? Jawabnya apa lagi kita Bu? Bagus. Itu pasti itu Bu, ya kan? Nah. Dan terakhir kalinya di momen yang berbeda juga, bawa gambar juga, maju lagi ke kita. Pak iya, yang sekarang bagus ya? Pasti kita jawab Bu. Bagus, gak ada yang bagus. Itu ternyata standar untuk pujian itu ternyata menjerumuskan Bu, yang saya dapat. Iya, saya juga baru tahu. Wah ternyata ini menjerumuskan ya kayak gini. Kenapa? Karena menutup kreativitas. Dibilang bagus ya udah selesai. Seharusnya ini yang saya dapat ya Bu ya. Di saat anak maju ke depan, bagus, cuma kurang biru gitu. Coba deh kalau birunya dibiruin lagi sedikit aja. Lebih bagus dong Pak. Ya bagus, apa bagus malah. Nah, jadi betul apa yang dikatakan Pak Oni, tetap kita membangkitkan. Di sini kita tetap membangkitkan percaya diri anak-anak. Gitu. Tapi dengan catatan, memang ada catatan yang harus dia lebih pahami lagi. Nah, kadang-kadang mungkin yang makanya saya bilang itu kekhilafan. Kenapa? Karena memang kita melakukan itu biasanya memang disodorkan dari beberapa pekerjaan. Jadi pada akhirnya kita ngambil musik, oh ya bagus, gitu. Apalagi gambarnya ternyata nggak bagus, gitu. Kita mah cuma iseng aja bilang bagus. Nah ini malah lebih masalah lagi. Oke,
Ya ini salah satu, makanya saya ambil lebih ke contoh dibandingkan ke deskripsi. Selanjutnya kita yel. Siapa kita? Iya, saya mau nyambungin yel yang kemarin aja Bu. Siapa kita? Iya, SDT Jakarta 13. Siap, hebat, luar biasa. Oke. Biarkan aku Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Lanjut. Ya, disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan tersebut harusnya diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, ataupun menghindari dari rasa tidak nyaman. Ya, jangankan ibu, saya pun sering gitu melakukan setelah saya pelajari, oh ternyata yang menurut saya sudah betul, ya ternyata bukan tidak betul ya Bu, ternyata mungkin kurang luas aja kali ya. Kalau menurut saya Bu, kurang luas aja. Kayak tadi saya tampilkan satu gambar, tiba-tiba saya bilang bagus, saya pikir mah itu udah bagus. Maksudnya tindakan saya kepada siswa, oh ternyata di balik itu ada ilmunya lagi. Nah, sekarang untuk penerapan disiplin, saya ambil contoh misalkan. Saya ambil contoh, nanti kita akan menuju ke segitiga restitusi, itu datang terlambat Bu. Ya, datang terlambat. Ini sebetulnya peluang kita untuk bagaimana menanamkan disiplin kepada siswa. Peluang banget ini Bu, menurut saya. Karena kenapa? Karena di saat itu kita sebetulnya punya kebebasan untuk membuat satu peraturan untuk bisa menegaskan kepada siswanya. Ternyata Bu, dari anak terlambat ini justru ada tahap-tahapnya bagaimana anak ini bisa melakukan esok yang tidak terlambat, tapi bukan berdasarkan dari apa yang sudah kita atur. Sampai di sini kira-kira kalimat saya sudah dipahami Bu? Belum dipahami ya Bu? Pada saat anak datang ke kelas kita dan anak itu terlambat, sebetulnya kita punya peluang besar untuk menanamkan satu peraturan kepada anak ini. Contoh, sambil contoh. Kenapa anak datang terlambat? Ya, ibu saya bangun kesiangan. Ini umumnya anak kita kayak gitu tuh Bu alasannya. Gimana sih ibu kamu? Besok bilang sama ibunya. Biasanya gitu tuh Bu. Iya Bu ya? Bener nggak? Ada peluang besar kita untuk menanamkan satu peraturan dan satu ketegasan. Peluang besar. Nah, ternyata dari yang sudah saya pelajari untuk hal ini, untuk bagaimana membangkitkan anak supaya tidak datang terlambat, bukan karena aturan, tapi memang karena rasa kesadaran dari diri dia sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nanti intinya kita bawanya ke segitiga restitusi ya Bu. Saya ngebuka covernya aja di sini. Saya ingatkan kembali. Jadi, yang pertama, justru kita harus menetralisir keadaan dulu. Gimana caranya? Mengakui Pak Guru juga dulu pernah salah. Gitu. Itu yang pertama kali. Menstabilkan identitas siswanya dulu. Ini yang saya dapat ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti di sini saya menggurui, bukan. Ya, jadi kita ibaratnya memang kondisi seperti ini tidak bisa kita samakan, nggak bisa. Gitu. Apalagi kita berpikirnya tidak semudah itu, memang. Gitu. Nah, jadi pada saat anak itu terlambat, yang pertama kita menanyakan kenapa datang terlambat. Yang kedua, untuk menstabilkan identitasnya agar mereka tidak merasa terlalu bersalah, kita menstabilkan identitasnya dengan cara apa? Pak Guru juga dulu pernah seperti kamu terlambat juga. Bahkan sebetulnya kamu itu bisa melakukannya yang lebih. Maksudnya dalam artian bisa aja kamu nggak sekolah ya.
dulu seperti kamu. Kira-kira kalau seperti ini, kalau keadaannya seperti ini menurut kamu, ada ruginya nggak menurut kamu? Jadi kita kembalikan lagi ke siswa. Yang kedua, kalau memang di kelas kita sudah buat keyakinan kelas, apa sih yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Biarkan dia membacakan sendiri keyakinannya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita lanjut di sini. Jadi makna disiplin itu tidak cenderung untuk menghukum satu siswa atau mempunishment satu siswa dengan covernya disiplin. Bukan itu sebenarnya. Jadi disiplin di sini yang kita tunjukkan bagaimana kita bisa menancapkan mindset disiplin kepada siswa memang karena kesadaran dari siswa tersebut. Kira-kira itu. Yang kedua, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, disiplin ini arahnya ini bagaimana siswa itu terlambat, bagaimana siswa itu melanggar satu peraturan, mungkin alasannya ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini kebutuhan dasar manusianya nih Bu. Bukan hanya anak-anak aja Bu, kita pun orang dewasa mungkin sama kebutuhannya. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Kebutuhannya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang murid yang ingin diterima dan dihargai. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti Bu, di rumahnya seperti apa. Ada siswa saya, ya, ibunya bekerja jadi kalau tidak salah itu jadi ya bagian dari rumah sakit, tapi bukan dokter, bukan perawat, entah pembersihnya atau apa, saya juga nggak paham. Intinya perginya pagi sekali, pulangnya malam sekali, sampai jarang ketemu. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana anak kita terpenuhi rasa kasih sayangnya, mau tidak mau harusnya kita itu tahu visit ya Bu. Bagaimana kita tahu karakternya. Walaupun bisa dikatakan boleh juga dengan cara berdialog dengan siswanya. Kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ya, jadi kesenangan itu termasuk kebutuhan Bu. Ya, kita juga nggak ingin nih kerja di satu lembaga yang memang kita butuh kerjanya aja sudah dalam artian sudah menjadi beban ya Bu. Karena banyak kerjaan nggak ada yang jadi beban. Ditambah lagi suasananya pun tidak menyenangkan, makin nggak enak kita. Ini kita yang orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Kira-kira kayak begitu. Sekolah itu yang namanya belajar itu benar-benar tidak menyenangkan sebenarnya kalau kita bicara belajar, ya. Tapi bagaimana, ya, kita kembali ke kebutuhan dasarnya, bagaimana yang namanya belajar bisa menjadi hal yang menyenangkan. Udahnya beban, tiba lagi tidak menyenangkan. Ya, ini makin sulit kita untuk memberikan apa yang mau kita berikan kepada anak-anak. Motivasi perilaku manusia ini menurut Dian Goset, satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, berarti ini memang cuma menghindari hukuman aja, ya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid juga bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Ya, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, masalah perilakunya
kita khususkan kepada anak-anak kita, ya, untuk menghindari kenyamanan. Dia biasanya berpikirnya, kalau saya nggak lakukan, apa nih yang terjadi dengan saya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, kalau saya kerjain saya dapat apa nih, gitu kan? Nah yang ketiga, ya lebih ke bagian saya mau jadi apa, gitu. Kalau saya tidak mengerjakan ini semua, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu, ya. Jadi kembalinya bagaimana cara kita membangkitkan motivasi kepada anak-anak. Tadi sudah contohnya, nah ini secara deskripsinya. Motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan, ya. Jadi murid kita disiplin, tapi cuma karena takut dihukum atau cuma karena ingin dapat hadiah atau reward, ya. Ya kita pinginnya murid kita itu disiplin yang memang mereka sadar kalau memang disiplin untuk dirinya. Yang kedua, yang selanjutnya motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Kalau di diri kita ibu, ya, sedikit saya bertanya lagi, contoh disiplin menurut ibu yang paling mudah untuk ibu sendiri dan itu sadar, bukan karena ibu ada kepala sekolah, bukan karena ada peraturan, yang menurut ibu paling gampang ibu lakukan apa bu kira-kira bu? Datang tepat waktu, apalagi ibu kira-kira bu? Yang paling gampang banget menurut ibu, dan itu gak harus ada kepala sekolah ya, ada peraturannya ya, gak ada peraturannya ya, dan itu menurut ibu memang ibu sadar gitu. Saya tuh senang melakukannya. Yang pertama datang tepat waktu. Kalau berarti kalau nggak ada absen tetap tepat waktu ya bu? Tetap tepat waktu ya? Ya berarti kan ibu sadar sendiri kan, memang saya harus datang lebih awal dibanding siswa saya, dan itu saya senang gitu loh. Tidak ada loh yang namanya ada beban atau ada suruhan, nggak ada. Apalagi di luar dari kepala sekolah nggak ada. Memang sadar saya itu datang ingin memberikan ilmu kepada siswa-siswa saya, dan itu menyenangkan. Ada lagi nggak mungkin kira-kira bu selain itu? Saya datang tepat waktu. Yang menurut ibu menyapa contoh disiplin juga ya bu, ya? Menyapa kan juga disiplin itu bu, perlu kedisiplinan ya bu ya, perlu pembiasaan. Iya benar bu. Mohon izin, saya juga pernah jadi orang yang kalau kata orang tuh introvert ya, introvert itu senang menyendiri. Iya, saya pernah jadi orang yang kayak begitu bu, pernah. Bahkan sampai pada akhirnya terbawa di keluarga, introvert itu. Jadi senang dengan dunianya dan pada akhirnya saya nggak lihat dunia sekitar. Nah, untuk membiasakan itu, biasanya kita menjadi roh kedua ya bu. Jadi kita bukan jadi diri kita untuk memulai itu. Benar nggak bapak ibu? Untuk memulai itu, jadi kita kayaknya bukan saya jadi begini, gitu loh. Itu untuk memulainya biasanya gitu tuh, pembiasaan itu. Ya, contoh saya belajar untuk senyum di pagi hari kepada anak-anak, apapun keadaannya. Di saat saya melakukan sehari, 2 hari, 3 hari, itu saya merasa bukan diri saya seperti itu. Tapi ternyata bagus. Oh ternyata baik ya kayak begini. Dan pada akhirnya jadi satu hal apa bu? Yang menyenangkan. Jadi kalau kita nggak senyum, kita kayak lupa gitu loh bu. Kita kayak lupa. Mau beri salam, kita kayak lupa. Nah ini jadi pembiasaan yang pada akhirnya mendisiplinkan diri sendiri tanpa kita, bukan karena takut hukuman, bukan karena penghargaan. Nah ini yang mesti kita bangun ke anak-anak. Baik bu, selanjutnya lagi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada siswa. Lanjut, apa itu restitusi? Jadi sama-sama belajar ya bu, saya tekankan di sini saya sama-sama belajar. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
Ya, kadang-kadang kita ingatnya salahnya aja belum kita ingat. Hari ini anak terlambatnya aja yang kita ingat. Padahal yang kita butuhkan solusinya. Ya. Kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ciri-ciri restitusi. Ya. Lanjut. Nah, ini perbedaannya. Kasus murid datang terlambat ke sekolah. Jadi restitusi itu terbagi, bukan, konsepnya juga ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya datang terlambat. Nah, ini hukuman, Bu. Masuknya ke dalam hukuman. Dan tiga-tiganya ini kita tidak bisa bilang, oh hukuman berarti salah, saya harus menjadi konsekuensi. Oh konsekuensi juga salah, saya harus jadi restitusi. Bukan itu. Bagaimana kita bisa menerapkan tiga-tiganya, tetap ada di posisi tiga-tiganya, tapi paling tidak bagaimana secara fleksibilitasnya. Kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Ini saya pernah melakukan ini, Bu, kepada siswa saya. Ya, saya pernah melakukan ini. Selama kamu ini, udah, kamu mau istirahat, kamu udah kasihnya. Saya pernah melakukan ini, konsekuensinya. Kira-kira menurut ibu ini salah atau benar, Bu? Saya loh, ini ibu menilai saya berarti kan. Siswa nih nggak mengerjakan tugas atau apalah, melakukan kesalahan, saya melakukan konsekuensi. Tadi berapa orang tuh? 3 orang ya, sini maju ke guru. Nah, yang lain boleh istirahat, kecuali 3 orang ini nggak boleh istirahat karena kamu sudah melakukan pelanggaran. Kira-kira menurut ibu itu betul atau salah, Bu? Saya melakukan itu. Gimana? Salah apa beda? Gimana, Bu? Ya, Bu Siti. Itu betul kalau ada kesepakatan awal. Kesepakatan awal. Betul. Oke. Ya, ada lagi nggak, Bu? Jawaban yang lain, Bu? Yang bilang salah, saya bilang betul juga. Ya, emang salah banyak. Kemungkinan mungkin dalam pemikiran kita apa? Tidak manusiawi ya, gitu ya akhirnya. Tidak manusiawi banyak. Ada hak dia lagi, kan gitu kan? Ada haknya, gitu loh. Kata Bu Siti betul nggak? Ya betul juga. Karena memang dia melanggar kesepakatan. Kita sudah buat kesepakatan di sini. Dan pada saat buat kesepakatan pun, saya tidak sendiri, tapi kita libatkan anak-anak. Kan gitu ya, Bu ya? Wajar saja. Gitu. Oke ya. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Harus tegas dan murid harus menghormati peraturan. Bukan guru, bukan siswanya aja. Gurunya pun harus menghormati peraturan. Restitusi, guru menghargai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Yang tadi Bu Siti bilang, ya, nah kita kan udah buat kesepakatan, kan gitu ya, Bu ya. Kesepakatan kita apa? Tugasnya harus selesai, Pak. Nah, sekarang kamu melanggarnya di mana? Oh, berarti saya tidak tanggung jawab, Pak. Kan begitu pada akhirnya. Mereka mengakui sendiri dan mereka membacakan keyakinan kelasnya sendiri, dan pada akhirnya apa yang diterima oleh siswa bukan menjadi satu hukuman. Itu yang paling penting. Apa yang dia ucapkan, dia bertanggung jawab dengan tindakannya. Oke. Oh, ini harus bunyi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, jadikan mata titik, sekali lagi titik, gitu loh, Bu. Ini harusnya diambil-ambil ini, Bu. Kalau buat murid MPS kelas 1, Bu, ya, buat lebih akrab kan gitu ya, Bu. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tepuk kiri, jadikan mata titik, sekali lagi titik. Halo kawan,
kita jumpa lagi. Senyum, senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata, ting-ting. Sekali lagi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, kedipkan mata, ting-ting. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Iya. Ya, keyakinan kelas sekarang ya Bu ya. Ayo ting-ting ya Bu. Oke. Keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Ya. Kayaknya kita pernah melakukan keyakinan kelas. Ya Bu ya. Kita buat keyakinan kelas ini bukan semata-mata pemikiran dari kita sebagai gurunya, bukan. Tapi keyakinan kelas itu harus melibatkan seluruh warga sekolah. Apalagi kira-kira kepala sekolah perlu tahu nggak Bu keyakinan kelas kita Bu? Perlu tahu nggak Bu? Perlu. Bahkan ada tanda tangan di situ kepala sekolah. Ya kadang-kadang saya masuk kelas saya perhati itu, oh keyakinannya masing-masing, oh kayak gini, oh kayak gini. Dan ini mengarah semua pasti ke budaya positif. Oke, lanjut. Nah ini keyakinan kelas saya 2A. Keyakinan kelas itu gak usah panjang-panjang Bu. Ya, gak usah panjang-panjang. Paling tidak mudah diingat. Kedua konkret. Ya, buat anak-anak itu konkret banget gitu. Diawali dan diakhiri dengan berdoa. Ini keyakinan kelas. Jadi kalau ada yang biasanya itu kalau ada yang doa satu ngobrol, ada yang doa satu lagi. Nah itu perlu juga Bu. Ya minimal kita kasih tahu ya keyakinan kelas kita. Menjaga kebersihan kelas, menjaga kesopanan, saling membantu teman dalam belajar kecuali saat ujian, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, tidak mengejek teman, selalu bersikap positif, melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Ya ini keyakinan kelas 2. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini Bu. Pertama, lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Ya, jadi anak-anak bebas berpendapat. Kira-kira apa yang mau menjadi satu keyakinan kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Harus di-upgrade Bu. Ya, bisa nambah. Kalau kurang kayaknya enggak, tapi nambah. Ya, di-upgrade. Lanjut. Ini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Mudah-mudahan di sini keterangannya ada semua. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama pembuat rasa bersalah. Ini dari penghukum dulu Bang. Dari penghukum dulu. Biasanya kalau kondisinya karakternya penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itu kira-kira nada saya gimana Bu? Intonasi saya gimana kira-kira Bu? Naik atau turun Bu? Naik. Kira-kira kalau ngomong kayak begitu, mata saya datar atau melotot atau alis saya naik Bu? Ini saya mau ceritakan aja Bu. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan sekolah. Kira-kira gimana Bu? Pasti melotot ya Bu, alis saya itu pasti. Ya, ini contohnya kasusnya muridnya nggak pakai atribut. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Di sini saya lagi cerminan diri saya sendiri nih Bu nih, ya. Ya, bahkan saya tuh sering banget ngelakuin kayak gitu. Kan udah dipanggil bilang dari kemarin. Dari situ gitu saya ngomong itu nadanya. Itu lagi, kan gitu ya Bu ya. Oke. Ada lagi yang memantau
Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti saya cek lagi kerjaannya. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Itu biasanya adanya gimana tuh Bu? Datar atau masih tinggi dulu? Masih tinggi ya Bu ya? Masih tinggi ya Bu ya? Oke. Ada lagi dengan karakter teman. Kamu lagi. Jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Pernah kamu ngelakuin? Saya pernah Bu. Saya takut siswa saya dikenalin sama kepsek, nggak gotong upacara. Di kelasnya ada topik. Saya lindungin lah murid saya. Kau lagi. Dan sudah ambil topik di kelas. Daripada tadi panggil kamu masuk. Itu teman. Biasanya kayak begitu. Iya. Dan terakhir, ini yang susah. Ini bagian yang tersulit. Apa kamu tahu saran kamu? Apa kira-kira pendapat kamu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Hukuman kan tetap jalan itu Bu. Ya maksudnya konsekuensinya tetap jalan. Tapi tidak mendiskriminasikan. Nah, kalau karakternya seperti ini Bu, kira-kira intonasi bicaranya seperti apa Bu? Lebih ke nada tinggi atau memang lebih ke merangkul? Gimana Bu kira-kira Bu kalau nadanya seperti ini? Apa kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapat kamu? Bagaimana cara memperbaikinya kalau kamu salah begini? Itu nadanya seperti apa tuh kira-kira Bu? Lebih merangkul ya Bu ya? Lebih ya bisa dikatakan ya di sinilah betul dia salah, betul dia melakukan pelanggaran, tapi bagaimana anak ini bisa mendapatkan solusi yang pada akhirnya tumbuhlah budaya positif dengan kesadaran mereka. Kira-kira kayak gitu. Kuis Bu, saya balikin lagi dulu ya. Saya balikin lagi dulu. Masalahnya kuisnya tentang ini nih. Ya, kuisnya tentang ini nih. Nih, saya balikin dulu. Soalnya Bu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa posisi kontrol? Apa? Pembuatan tersebut. Wis, ingat gak Wis? Tadi Wis. Iya, ini posisi kontrol itu Wis nih. Tuh. Kira-kira yang mana Wis? Buat? Iya, saya coba buka ya Bu ya. Saya mau ngasih reward, tapi saya salah juga Bu, karena kita lagi mau jadi disiplin positif. Ya, kita lihat. Oke, pembuat rasa bersama. Lanjut. Ya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu setelah manajer ya? Iya, manajer. Coba kalian tahu. Sekarang yang jawab di tangan Bu. Dan keroyokan. Iya, keroyokan. Enggak aja. Oke, semoga lagi. Oh, banyak. Bea. Udahlah. Udah ingat pasti. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Dan keroyokan. Ayo dikeroyokan. Yang muda aja ya. Oh iya dah. Alhamdulillah saya telah. Ya. Awal ibu dari dulu. Hah? Wah, mundur nih ternyata. Udah nih. Setuju mau jangan mundur? Setuju nggak? Setuju nggak? Bismillah. Pada saat kami istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Abang mulai, Pak Ukur ya?
Ya, sesi terakhir nih, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang tadi di awal saya bilang, bagaimana memvalidasi tindakan, bagaimana menanyakan keyakinan, dan terakhir, pertama menstabilkan dulu, dari menstabilkan memvalidasikan, lalu terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang tadi Bu, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, bukan kamu aja, Pak Guru juga pernah. Itu menstabilkan dari yang gagal menjadi sukses. Bahwa kita meyakinkan kalau kesalahannya itu memang penting, tapi yang terpenting, nah itu, jadi itu yang menstabilkan. Berdasarkan prinsip validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, padahal contohnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang contohnya itu kalau ada anak berkelahi nih, ya berantem dia berantem, kadang-kadang dua-duanya kita manggil, dua-duanya kita salahin. Ya, saya lagi ngomongin diri saya sendiri ya Bu. Kadang-kadang seperti itu. Padahal di situ kita punya, ternyata di sini yang sudah kita pelajari berdasarkan segitiga restitusi ini, yang kita harus mengulur dulu ternyata. Ya, kamu sebenarnya bisa loh ngelakuin yang lebih daripada itu. Itu kamu cuma jorokin doang kan? Padahal kamu bisa pukul loh pada saat dia jatuh. Nah, itu ulur. Tujuannya apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau memang anak itu melakukan sesuatu, kita ulurnya, padahal kamu bisa loh, atau kamu bisa lebih dari itu. Nah, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh Bu yang sudah saya lakukan. Ini memang skenario berdasarkan segitiga restitusi. Asila, apa kamu tahu kenapa Pak Guru panggil kamu ke sini?
tahu Pak, karena saya datang terlambat. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 4 kali Pak. Baik Asila, berbuat kesalahan itu manusiawi. Pak Guru pun pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berupaya memperbaikinya. Apa kamu setuju Asila? Setuju Pak. Asila, kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering datang terlambat Asila? Kalau saya sampai larut malam Pak, saya tidak tidur. Oh gitu. Tapi kamu tahu kan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Lalu Pak, Kalau kamu datang terlambat ke sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? tidak Pak. Nah, menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar Asila? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting nggak sih Asila? Penting Pak, karena kalau saya disiplin, bisa membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita juga melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering terlambat. Iya Asila, sikap kamu sudah sangat baik dengan cara meminta maaf. Jadi menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih awal dan membatasi handphone agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik Asila, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu ya, agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang Asila silakan kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Asila, semangat ya sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila, saya kelas 2A. Terima kasih Pak Ian, saya senang sekali diajak diskusi dengan kalian untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, dan saya tidak akan mengulanginya lagi supaya tidak datang terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk Estu. Silakan duduk Estu. Ya, Estu habis istirahat ya. Aku minta waktunya sebentar ya Estu. Estu, Bapak dengar dari laporan ketua kelas, kamu berbicara sama Hafiz. Iya Pak, habis saya kesel sih. Apa yang sudah kamu lakukan kepada Hafiz? Saya benar, saya lakukan habis dan saya menggebrak mejanya Pak. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah ya Bu. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian dan memperbaiki masalah ini. Apakah kamu mau memperbaiki masalah ini Bu? Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan Bu? Ya Pak, bisa saya bilang saja saya sudah selesai mengerjakan. Tapi dia hanya mengatakan tidak bisa saya. Jadi saya kesel. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu yang marah-marah sampai juga kerjakan. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya ini dalam Ya betul sekali kamu tuh. Apakah menghormati dan menghargai sesama teman itu penting menurut kamu tuh? Kalau menurut kamu itu penting, jadi seharusnya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tepat sekali Hestu. Baik, sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya Bu. Sama-sama Hestu, silakan Hestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu, kelas 2A. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk bisa mengendalikan diri dari amarah saya. Karena perilaku teman sekolah saya yang sering mencontoh pekerjaan saya.
serta menghargai teman-teman saya. Terima kasih Pak Guru atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, boleh Ibu kita kasih, saya minta tepuk tangan buat anak-anak kita. Nah, ternyata memang kegiatan saya ini selain Bapak Ibu guru yang perlu saya ajak kolaborasi, ternyata anak-anak pun perlu saya ajak kolaborasi. Di situ yang membuat saya merasa, oh ternyata kegiatan ini universal. Itu yang saya jadi merasa berartinya, bagaimana berartinya kita di sekolah. Dan untuk apa Bu? Untuk kemajuan Indonesia. Itu yang paling pentingnya. Mungkin dari Bapak Ibu saya ingin ada bahan satu refleksi ya Bu, setelah mendapatkan apa yang sudah saya sampaikan sebagai fasilitator. Betul, bisa maju. Ya, Pak izin terus. Di sini benar kayaknya biar kelihatan. Ya, terima kasih Pak Ian atas waktunya. Iya Bu. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Ian itu betul, apa ya, memang betul-betul kita jalankan sehari-hari, kontekstual sekali. Betul. Dan itu buat saya, ya, betul memang ini menjadi refleksi juga buat kami, gitu ya, sebagai guru, karena memang sebenarnya mungkin kita sudah lakukan, Betul. ya, kita sudah melakukan setiap hari, tapi mungkin secara teorinya, oh iya ya, Ada konsepnya, gitu, iya. oh iya, oh ternyata kita sebenarnya sudah melakukan itu, gitu ya, kayak tadi, oh baru kenal tuh yang namanya segitiga restitusi, gitu ya, kemudian ada posisi-posisi kita selama ini, dan itu yang kemudian kita menyadari, atau mungkin memang selama ini mungkin kita kurang, oh kita seharusnya seperti itu loh, gitu ya, mungkin merubah posisi mungkin yang tadinya ibaratnya sebagai pembuat rasa bersalah, terus gitu ya. Minimal Kita ya. bisa bergeser lah ke Betul. Jadi mereka tahu ya. manajer. Sama saya juga begitu gitu Bu. Iya. Iya, tapi kembali ke manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Andra and the Backbone. Iya. Nyanyi dong. Iya, gitu ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Bu Nurul. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Ya, setelah Bu Nurul merefleksi kegiatan hari ini, saya berterima kasih kepada teman-teman semua, terutama saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ketua OB kita Cerlitas. Kita jangan sampai sini. Kalau bisa kita memajukan Indonesia dari Cerlitas ini, memajukan anak-anak kita. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman. Jadi di sini yang perlu saya ingatkan, saya bukan narasumber, tapi saya sebagai penyampai saja. Kira-kira itu dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon dibukakan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ian yang telah menyampaikan begitu banyak materi hari ini, menambah wawasan kita dan menambah keilmuan untuk kita semua. Agar acara ini bermanfaat untuk kita semua, marilah kita tutup, dan kita sudah awali dengan basmalah. Sekarang kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.